Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Yosri Radilasa, MPM G1D 015029. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil skripsi saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing utama saya, yaitu Bapak Reja Satria Rinaldi, STMN, dan pembimbing pendamping saya, Bapak Muhammad Khairul Amrirosa, STMT. Nah, adapun judul penelitian saya adalah rancang bangun prototipe smart class sebagai kendali otomatis lampu, kipas angin, dan proyektor di ruang kelas. Nah, ada 3 latar belakang kenapa saya mengambil penelitian ini. Yang pertama itu mengenai berkembangnya teknologi 4.0, yang salah satu aspek yang ingin dicapai adalah mengenai otomatisasi. Yang kedua, penggunaan energi listrik yang tidak efektif karena masih menggunakan saklar manual untuk mengontrol perangkat elektronik di dalam kelas. Dan yang ketiga itu masih dijumpai beberapa peralatan elektronik di ruang kelas yang masih menyala padahal sedang tidak digunakan. Nah, ini adalah rumusan masalah yang saya buat. Yang pertama itu adalah bagaimana membuat rancang bangun prototipe smart class. Yang kedua, bagaimana menguji rancang bangun prototipe smart class. Yang ketiga, bagaimana menganalisa sistem kontrol dan kerja sensor pada smart class. Nah, ini adalah batasan masalah yang saya ambil. Nah, yang pertama itu hanya menggunakan Arduino Uno. Yang kedua, menggunakan 4 buah sensor PIR, LDR, LM35, dan sensor FC04 sebagai input. Dan ketiga, sensor suara atau FC04 hanya menggunakan tepukan tangan, tidak membahas mengenai identifikasi suara. 4. Menggunakan listrik, lampu, kipas angin, dan proyektor sebagai output. 5. Hanya menganalisa sistem kerja alat dan akurasi sensor. Keenam, output dari sensor adalah saklar on-off atau high-low. Yang ketujuh, mengukur tegangan sensor analog LDR dan LM35. Nah, ini adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Yang pertama, membuat dan merancang prototipe smart class menggunakan 4 buah sensor. Yang kedua, menguji hasil perancangan prototipe smart class secara keseluruhan. Yang ketiga, menganalisa sistem kerja prototipe smart class hasil perancangan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dibuat untuk mencapai hasil. Selanjutnya, ini adalah prinsip kerja alat. Flowchart prinsip kerja alatnya. Dapat diperhatikan bahwa yang paling pertama itu adalah sensor PIR mendeteksi, dan jika ada orang maka listrik menyala, dan jika tidak ada orang listrik tidak akan menyala. Nah, proses selanjutnya sensor LDR dan sensor LM35 dan sensor suara FC04 hanya akan menyala jika kondisi sensor PIR mendeteksi ada orang, dan jika tidak ada maka ketiga sensor yang di bawahnya tidak akan menyala. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, ini adalah alat yang saya buat menggunakan kotak kayu sebagai bodi. Ini adalah bodi, dan menggunakan penutup di atas akrilik. Selanjutnya ini adalah sensor PIR diletakkan di samping. Sensor PIR, sensor FC04, LM35, dan ini adalah sensor LDR. Keempat sensor ini digunakan sebagai input, dan outputnya adalah ini. Ini adalah output dari proyektor. Ini output LDR, yaitu lampu dan kipas angin. Di dalam adalah Arduino Uno, ada relay dan breadboard serta berbagai rangkaian dan kabel. Dan dari samping dibuat colokan untuk listrik dan adaptor untuk supply Arduino Uno R3. Nah, selanjutnya adalah tahap pertama yang dilakukan adalah pengujian port Arduino. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua port Arduino yang digunakan bekerja dengan baik. Nah, menggunakan LED. Diberi masukan logika high. Nah, yang kedua adalah pengujian sensor LDR.
Ini adalah hasil pengujian. Pengujian sensor LDR menggunakan variasi intensitas cahaya itu 0 sampai 300 lux dan diukur tegangan masing-masing kondisi. Pengujian ini menggunakan sumber cahaya lampu yang diatur jaraknya sedemikian rupa untuk mendapatkan variasi intensitas cahaya 0 sampai 300. Dan ini adalah grafik mengenai perbandingan intensitas cahaya terhadap tegangan LDR. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi intensitas cahaya, maka tegangan LDR juga akan semakin besar. Hal ini berarti tahanan LDR jika diberi sumber lux atau cahaya yang makin tinggi, maka tahanannya berkurang sehingga tegangannya naik. Dan ini sesuai dengan datasheet. Nah, selanjutnya adalah pengujian sensor LM35. Ini adalah data hasil pengujian sensor LM35. Digunakan variasi suhu 25 sampai dengan 32 derajat. Proses pengambilan data ini dilakukan selama 4 hari. Suhu yang diukur adalah suhu real ruangan di kosan selama 4 hari. Untuk suhu yang rendah yaitu 25 sampai 28 derajat ini diperoleh pada malam hari. Sedangkan yang 29 sampai 32 diperoleh pada siang hari. Jadi pengambilan datanya acak. Serta dibandingkan dengan pengukuran menggunakan termometer ruangan, termometer analog. Suhu ukur ini adalah hasil pengukuran termometer analog dan suhu sensor hasil pembacaan sensor di serial monitor ditampilkan. Nah, ini adalah datanya. Dan dapat dilihat grafik perbandingan suhu dan tegangan sensor LM35. Semakin tinggi suhu, maka tegangan juga semakin naik. Hal ini juga sesuai dengan datasheet. Nah, selanjutnya untuk pengujian sensor LM35 dilakukan penghitungan galat absolut dan galat relatif karena ada pembanding tadi menggunakan termometer analog untuk ruangan. Nah, ini adalah hasil galat yang diperoleh, galat absolut dan galat relatif. Tujuan pencarian galat ini untuk mengetahui kesalahan pengukuran suhu yang dilakukan. Dan berdasarkan galat ini dapat dilihat bahwa yang terbesar, error terbesar hanya diperoleh pada saat suhu 27 derajat, yaitu sekitar 2,3%. Dan galat absolutnya ada 0,63. Dan hal ini masih dalam rank yang masih bisa dimaklumi, yaitu plus minus 5%. Artinya errornya masih di bawah 5%. Nah, selanjutnya ini adalah hasil pengujian sensor FC04. Nah, pengujian ini dilakukan selama 10 kali. Sebanyak 10 kali. Dari percobaan ke-1 dan ke-10. Kemudian dihitung waktu responnya. Pada saat proyektor menyala dan pada saat proyektor tidak menyala. Nah, dapat dilihat data bahwa rata-rata diperoleh waktu respon yaitu sebanyak 1 detik. Artinya sangat cepat. Sensor ini merupakan sensor digital. Selanjutnya, nah ini adalah hasil pengujian sensor PIR. Nah, untuk sensor PIR, selain dihitung waktu responnya, juga divariasikan jaraknya untuk mengetahui jarak maksimal yang bisa dicapai sensor. Dan berdasarkan hasil penelitian ini, variasi yang dibuat adalah mulai dari 0,2 meter sampai dengan 7 meter. Jarak maksimal sensor yang diperoleh ada 7 meter. Dan waktu respon rata-rata adalah selama 2 detik. Nah, ini adalah grafik rata-rata waktu respon dan jarak. Pengaruh jarak terhadap waktu respon. Rata-rata diperoleh waktu 2 detik. Nah, ini juga sensor digital. Nah, selanjutnya adalah pengujian secara keseluruhan. Diperoleh data sebagai berikut. Dilakukan 4 kali percobaan. Ini adalah inputnya.
sensor PIR LDR LM35 dan sensor bunyi FC04. Nah, ini adalah kondisi yang diberikan. Kemudian ini adalah outputnya, listrik, lampu, kipas angin, dan proyektor. Ini adalah kondisinya, itu nyala atau mati. Ada dua kondisi, nyala atau mati. Nah, untuk kesimpulan, ini adalah kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, kesimpulan dan saran. Yang pertama itu adalah lampu di kelas hanya akan menyala jika intensitas cahayanya kurang dari 200 lux dan tegangan LDR di bawah 0,19 volt. Kipas angin menyala jika suhu di atas 28 derajat Celcius dan tegangan di atas 0,053 volt. Serta proyektor akan menyala jika diberi masukan berupa bunyi tepukan tangan. Yang kedua, sensor LDR PIR FC04 dapat menyalakan dan mematikan lampu, listrik, dan proyektor di kelas dengan waktu respon paling lama 3 detik. Sedangkan LM35 membutuhkan waktu respon 30 detik untuk menyalakan kipas angin. Galat absolut rata-rata dan galat relatif rata-rata antara suhu yang terbaca oleh LM35 dan suhu aktual adalah 0,28 dan 1%. Dan yang ketiga adalah lampu kipas angin dan proyektor hanya dapat menyala jika listrik kelas diaktifkan menggunakan sensor PIR. Nah, untuk saran di penelitian selanjutnya, yang pertama bisa menggunakan satu sensor suara yang memiliki identifikasi suara, misalnya menggunakan modul ECVR. Yang kedua, penelitian selanjutnya bisa dicoba menggunakan sensor suhu jenis lain, misalnya DHT11 atau DHT12. Ketiga, penelitian selanjutnya bisa menghitung daya total penggunaan listrik untuk mengetahui seberapa besar efisiensi penghematan yang dihemat jika menggunakan smart class. Nah, sekian hasil presentasi seminar hasil saya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa dibuat di kolom komentar. Kemudian setelah ini ada video demo alat dapat dilihat untuk lebih jelasnya. Sekian dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan selamat siang. Nah, ini adalah alat smart class. Bagian luarnya terbuat dari kayu, atas penutupnya dibuat dari akrilik. Nah, untuk tempat sensor diletakkan di bagian samping. Ada 4 buah sensor. Nah, ini adalah sensor LDR cahaya, ini sensor LM35, dan ini sensor FC04 untuk bunyi, dan ini adalah sensor PIR. Nah, bagian atasnya ini adalah outputnya. Itu output untuk kipas angin, dan ini output untuk LDR yaitu lampu, serta ini adalah output untuk proyektor. Nah, ini bagian dalamnya adalah komponen Arduino, relay, dan ini Arduino. Nah, ini adalah breadboard. Nah, ini adalah lampu indikator listrik mengalir atau tidak untuk mempermudah proses analisa. Dibuat lampu indikatornya menggunakan LED warna hijau. Nah, ini adalah colokan untuk listrik AC 20 volt, dan ini adalah adaptor untuk supply Arduino R3. Nah, ini adalah pengujian sensor PIR menggunakan tangan yang diikatkan ke arah sensor. Nah, jika tangan didekatkan, LED indikator listrik menyala. Nah, jika tangan dilepaskan, LED-nya mati. Nah, selanjutnya pengujian sensor LDR. Jika diberi sumber cahaya lebih dari 200 lux, lampu mati. Nah, jika kurang dari 200 lux, lampu menyala. Nah, nih. Nah, selanjutnya pengujian LM35 menggunakan solder yang didekatkan ke sensor LM35.
Jika solder didekatkan, kipas angin akan menyala, dan jika solder dijauhkan, kipas angin akan mati. Nah, dan yang paling lama respon sensornya memang adalah LM35 karena memang proses perpindahan panas. Di hasil penelitian dituliskan bahwa paling lama respon sensornya adalah LM35. Nah, selanjutnya adalah pengujian sensor FC04 menggunakan tepukan tangan.